Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hilman Mustaqim. Saya Adita Meliana. Saya Yursan Apriandinata. Saya Arifah Yahya. Saya Amsta. Kami dari PGP Angkatan 11, kelas A320, dengan fasilitator Pak Ade Kosasi dan pengajar praktik Pak Jalaluddin. Kami hari ini akan mempraktekkan standar coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Adita. Waalaikumsalam Pak Misbah. Selamat siang. Selamat siang Pak Misbah. Baik, Ibu, saya hadir di sini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya sebagai observer. Nanti Ibu sebagai coaching ya. Nanti akan melaksanakan coaching dengan Bu Elisa. Iya, betul sekali Pak. Di sini saya akan melihat percakapan dari Ibu nanti dengan coaching. Sebelumnya ada yang harus disampaikan terkait rubrik observasi ini. Dalam proses percakapannya nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach ya. Di antaranya kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Dan Ibu juga diharapkan memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Di antaranya apa saja Ibu? Kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Ya. Dan jangan lupa juga Ibu, alur titanya harus dilaksanakan dengan baik. Oke Pak. Yaitu diantaranya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, dan juga ada tanggung jawab. Itu adalah salah satu rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti ketika Ibu melaksanakan coaching dengan Bu Elisa. Mudah-mudahan Ibu melaksanakan itu semuanya dengan baik. Oke, baik Pak. Apakah Ibu sudah memahami tentang rubrik tersebut? Sudah Pak, Oke. Insya Allah sudah paham. Oke. Selanjutnya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan ketika melaksanakan coaching itu apa saja? Coba, Bu? Yang saya akan kembangkan itu yaitu kehadiran penuh sama mendengarkan aktif Pak. Oke, ada dua ya kompetensi ada dua. inti yang Ibu akan kembangkan. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya secara spesifik nih Bu, dari ke kompetensi inti tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya yang lebih spesifiknya itu mendengarkan secara aktif ya Pak. Mendengarkan secara aktif, oke. Indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dari proses percakapan ini apa? Yang ingin saya tuju itu adalah sesuai dengan alur tirtanya ya Pak. Jadi biar runtut gitu. Seperti itu sih Pak. Siap-siap. Oke, untuk saya sebagai observer sudah cukup Ibu untuk menyampaikan rubrik penilaiannya. Mudah-mudahan Ibu ketika coaching nanti berjalan dengan lancar. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Selamat siang Bu Elisa. Selamat siang Bu Dita. Kan semalam kita sudah WA-an ya? Iya Bu. Terkait dengan permasalahan Ibu di kelas ya? Betul. Nah, mungkin karena di WA terlalu sempit atau misalnya tidak terlalu leluasa, makanya saya mengajak Ibu ke sini. Iya Ya. Bu. Oke, nah coba bisa diceritakan ada apa terkait yang WA semalam itu? Iya Bu, jadi saya mau menceritakan kalau saya rasa khawatir saya selama saya mengajar di kelas. Jadi di kelas itu saya melihat kondisi siswa saya yang kurang aktif Bu. Dan terlebih saat pembagian formatif itu anak-anak hasil formatifnya kurang maksimal juga. Dan itu hampir setengahnya Bu. Oh, seperti itu. Berarti tujuan kita berbincang seperti ini itu untuk apa Bu Elisa? Supaya saya dapat solusi agar anak-anak yang saat ini bersama saya itu mencapai hasil capaian pembelajaran yang baik dan mengikuti proses pembelajaran juga dengan baik. Oh iya, berarti biar mendapat solusi dari permasalahan Ibu di kelas ya? Iya, betul Nah, Bu. menurut Ibu penyebab dari anak-anak tersebut tidak aktif seperti apa yang identifikasi Ibu? Identifikasi saya sih saya lihat anak-anak seperti bosan ya Bu ya di kelas, terus seperti menyepelekan mungkin ya Bu, nggak tahu kenapa menyepelekan pembelajaran
yang saya ajarkan tersebut, Bu. Oh, baik. Nah, jika boleh saya tahu, ketika dalam pembelajaran itu, Ibu melakukan pembelajarannya seperti apa? Saya sih menjelaskan apa yang saya mengerti, saya pahami tentang materi tersebut, saya jelaskan, Bu, di kelas. Oh, Hanya berarti seperti itu aja. masih ceramah ya? Betul, Oh, Bu. seperti itu. Berarti kalau menurut Ibu, memakai ceramah itu skalanya dari 1 sampai 10, keberhasilannya di rentang berapa? Kalau yang sekarang dialami ini sih sepertinya rentang 4 ya, Bu ya. Rentang 4, berarti Iya. masih rendah ya, Bu ya? Iya, betul, Nah, Bu. menurut Ibu, agar pembelajaran di kelas itu aktif, apa yang harus dilakukan? Sepertinya saya harus mau mencari metode lain yang bervariatif agar anak-anak tuh semangat. Oh iya, Iya. betul sekali, luar biasa. Berarti mencari metode lain ya, Bu? Iya, betul. Selain mencari metode lain lagi, apa lagi, Bu, kira-kira? Mungkin saya juga harus ini, Bu ya, membuat asesmen awal, ya, menentukan betul. asesmen awal. Asesmen awal, bagus Iya. banget, Bu, karena asesmen awal itu sangat penting ya, Bu, Betul. terhadap gaya belajar anak. Betul. Nah, dari dua yang solusi Ibu keluarkan, asesmen awal sama yang satu lagi apa? Metode. Nah, menurut Ibu yang harus didahulukan yang mana? Asesmen dulu, Bu. Asesmen dulu. Nah, nanti pada tahap pelaksanaannya, kira-kira Ibu butuh bantuan atau apa yang akan direncanakan? Saya akan kerjasama juga dengan rekan saya sejawat, Bu, untuk merancang kegiatan yang akan saya terapkan di dalam kelas. Jadinya berkolaborasi juga ya, Bu, Betul. bersama teman sejawat. Nah, Betul. menurut Ibu dari ketercapaian memakai apa sih tadi, asesmen awal, terus udah gitu mencari metode baru, menurut Ibu kemajuan apa yang Ibu bayangkan terhadap anak-anak? Yang saya bayangkan sih anak-anak pasti akan lebih tertarik ya, lebih semangat lagi untuk belajar dan lebih punya semangat yang beda kali ya, Bu, dari yang biasanya kalau ceramah aja kan kayaknya anak-anak tuh kurang menarik gitu. Tapi dengan media yang menarik, dengan asesmen yang nanti sudah saya bagikan juga, saya akan menyesuaikan tuh, Bu, Iya, hasilnya betul. dengan media yang akan saya berikan. Luar biasa, Ibu. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Hari Selasa, Bu, karena hari ini kan hari Jumat, akan saya susun di hari Senin, saya rancangkan dan saya akan terapkan di hari Selasa besok. Di hari Selasa ya, dengan kolaborasi juga bersama teman-teman ya. Betul. Oke, nah langkah yang pertama untuk menyusun asesmen itu seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan secara lanjut? Saya akan membuat asesmen, nanti saya akan diskusikan dengan rekan saya, dan itu nanti asesmennya akan dibagikan dulu kepada anak-anak, lalu dikumpulkan kepada saya, dan saya akan lihat hasilnya nanti bagaimana jenis-jenis pembelajaran yang mereka suka gitu. Oh, berdasarkan bagus, itu, luar biasa, mengklasifikasikan. luar biasa sekali. Iya. Nah, komitmen Ibu terhadap aksi ini seperti apa? Saya akan lakukan pastinya di hari Selasa, saya akan terapkan itu, dan akan berkelanjutan, Bu. Mungkin gak hanya hari Selasa aja saya terapkan ya, Bu, tapi di pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Bagus sekali. Nah, mungkin nanti saya pun akan terus memantau pembelajaran Ibu ya. Nanti kalaupun Ibu merasa kesulitan kembali, Ibu boleh japri saya atau misalnya lakukan percakapan seperti ini lagi ya. Oke, boleh. Mudah-mudahan nanti ke depannya pembelajaran Ibu lebih meningkat ya. Amin. Oke, Ibu perasaannya gimana sekarang setelah melakukan percakapan ini? Pastinya udah lega ya, Bu, karena dari kemarin tuh saya mikir, aduh, ada solusi nggak nih ya? Saya takutnya nggak ada solusi, Bu. Tapi setelah saya hari ini berbincang sama Ibu, saya merasa ada jalan, Bu, untuk saya melanjutkan semangat saya menjadi guru. Berarti udah plong ya? Betul. Alhamdulillah. Oke, masih ada yang mau ditanyakan barangkali? Cukup sih, Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya Ibu ya. Iya. Terima kasih banyak sudah mau melakukan perbincangan dan sudah mau terbuka dengan saya Iya. ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Misbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Iya. Oke, izin perkenalkan dulu. Hari ini katanya Pak Isma akan melakukan sesi coaching ya. Ya. Nah, di sini saya selaku sebagai observer, Pak. Nah, di sini saya akan melihat nih nanti percakapan Bapak selaku coach dengan coaching nanti. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dulu Pak mengenai rubrik ya dalam observasi ini. Nah, dalam proses percakapan nanti Pak diharapkan Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach siapa ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi ya. Dan Bapak juga nanti diharapkan memiliki inti dari coach itu sendiri seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, tak lupa Pak, nanti alur tirtanya, udah paham ya alur tirtanya ya? Nah, kemudian nanti rubrik penilaiannya yang sudah tadi saya sebutkan, sudah bisa dipahami Pak? Bisa. Insya Allah bisa. Nah, kira-kira kompetensi, bukan kira-kira ya, kompetensi apa nih yang akan Bapak capai di sesi coaching ini nih, yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi inti yang saya akan kembangkan pada sesi coaching kali ini itu ada dua Pak. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua kehadiran penuh Pak. Mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Oke, nah kalau secara spesifik mau yang mana nih nanti yang mau saya observasi, mau dua-duanya atau salah satu? Salah satunya yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif Pak. Yang mendengarkan aktif Iya, ya. betul. Oke. Nah, kalau untuk indikator ketercapaiannya yang Bapak ingin proses nanti? Yang saya ingin tercapainya yaitu ketika pelaksanaan coaching ini sesuai dengan alur tirta. Sesuai alur tirta ya. Betul. Oke. Nah, kalau sudah memahami tentang rubriknya, semoga nanti sesi coachingnya dapat berjalan dengan baik Pak Misbah. Amin. Selamat menjalankan sesi coachingnya Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Adita. Selamat siang Pak. Oke. Kemarin Ibu ya sudah pernah bercerita dengan saya tentang apa ya, Ibu lupa lagi saya kemarin. Kemarin saya cerita tentang permasalahan saya di kelas Pak. Oh iya. Terus kemarin kan sudah bercerita tentang permasalahan Ibu di kelas nih. Tujuannya berbicara untuk hari ini, tujuannya apa sih? Untuk mendapatkan solusi dari Bapak sih tentang ini permasalahan saya di kelas. Seperti Permasalahan itu. di kelas. Oke. Perasaan Ibu sebelumnya ini melaksanakan pembicaraan atau coaching dengan saya ini, perasaannya seperti apa? Gundah gulana Pak. Gundah gulana kenapa itu? Saya bingung sama pusing terhadap anak-anak saya sih Pak, yang tentang permasalahan di kelas itu. Kalau anak-anak saya itu ketika pembelajaran kurang aktif dan tidak bersemangat gitu Pak. Alasannya kenapa anak-anak itu bisa kurang aktif Bu? Kayaknya mati enggak ini sih Pak, enggak excited, terus enggak semangat aja gitu buat pembelajaran teh gitu. Oke. Kemudian yang sudah Ibu terapkan selama ini dalam pembelajarannya itu seperti apa? Cuma baca, cuma ini aja sih, ceramah aja sih, seperti itu kayaknya ya Pak. Oh, oke Ibu. Kekuatan yang Ibu miliki selama ini yang bisa Ibu praktekkan dalam kelas untuk menunjang kegiatan itu seperti apa? Bisa aja dari penggunaan metode yang lainnya Pak ya. Oke. Selain itu bisa juga dari ice breaking. Dari ice breaking, Iya. betul. Ada dua ya Bu ya kekuatannya. Ada metode yang kreatif mungkin ya metodenya. yang kreatif. Kemudian juga ada ice breaking Betul. yang menarik buat anak. Nah, selain itu apakah Ibu selama ini ada hambatan ya Bu ketika pelaksanaan pembelajaran itu? Nah, karena kenapa saya pakai ceramah terus, karena saya tuh nggak ada waktu Pak untuk melaksanakan. Misalkan kalau metode itu harus ini ya Pak, harus butuh waktu yang lumayan untuk Iya. menyiapkan PPT-nya atau misalnya medianya, seperti itu sih Pak. Oke. Kemudian solusi yang akan Ibu lakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut atau gangguan tantangan tersebut yang Ibu lakukan seperti apa? Mungkin solusinya bisa dengan manajemen waktu saya, seperti itu Manajemen sih. waktu, oke. Kemudian ini Bu,
rencana Ibu ke depannya nih untuk menanggulangi permasalahan yang Ibu alami, yaitu tadi kan ada beberapa rencananya. Iya betul. Kapan itu rencana itu akan dilakukan, Bu? Kan hari Jumat ya Pak. Iya, betul. Saya akan melaksanakannya di hari Senin, jadi biar ada spare waktunya. Oke. Dari solusi yang telah Ibu lakukan tadi, kan ada berapa? Ada 3 ya? Ada manajemen waktu, ada Iya. metode, dan ada juga ice breaking. Prioritas yang paling Ibu prioritaskan itu dari ketiga itu yang mana Lebih ke dulu? metode pembelajarannya sih Pak. Metode pembelajaran. Membuat Alasannya, pembelajaran Bu? biar pembelajarannya lebih menyenangkan dan anak-anak lebih aktif gitu. Kemudian untuk menunjang dari prioritas yang Ibu lakukan nanti, strateginya mau seperti apa? Strateginya mungkin saya akan banyak diskusi dengan teman-teman, kan mungkin banyak ya metode-metode yang pernah dilakukan oleh teman rekan sejawat. Nah, mungkin saya akan mengadakan sharing seperti itu. Terus menonton YouTube, karena pembelajaran juga banyak ya ada di YouTube seperti itu sih Pak. Betul. Selain itu ukuran dari keberhasilan yang Ibu rencanakan itu seperti apa, Bu? Ukurannya pakai rentang Misalkan anaknya itu keberhasilannya seperti apa setelah mengikuti solusi yang Ibu lakukan itu? bisa saja keberhasilannya anak-anak menjadi lebih aktif ya Lebih Pak, aktif. karena metodenya yang berbeda dan seru. Apakah dengan yang diskusi sekarang ini sudah ada solusinya Ibu yang Ibu alami sekarang? Sudah sih ya Pak, sudah ada Sudah solusinya menemukan ya, berarti sudah ya? menemukan solusinya, yaitu dengan 3 cara tadi kan ya, Betul. ice breaking, metode macam-macam metode pembelajaran, dan yang ketiga kan manajemen waktu saya sendiri Oke. yang harus diubah ya Pak. Betul. Itu siapa ya yang menemukannya, Ibu atau saya sendiri sih? Saya sih Pak ya. Oh, hebat, Temukan ternyata dari Bapak ya. solusinya ada di Ibu sendiri kan Iya ya? betul. Betul, hebat Alhamdulillah, sekali. Pak. Bisa digali potensinya dari Ibu sendiri ternyata Iya ya Bu. betul Pak. Oke. Makasih ya Pak. Oke. Kemudian Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, komitmen Ibu seperti apa? Komitmennya harus terus-menerus sih Pak, jadi nggak serta-merta cuma hari Senin aja, tapi harus secara berkelanjutan. Oke. Seperti itu Pak. Setelah melaksanakan komitmen tersebut, siapa yang akan membantu keberlangsungan ini dari kegiatan tersebut? Ya, paling rekan sejawat sih, karena kan adanya proses diskusi tadi ya Pak, jadi Oke. saya berkolaborasi dengan para rekan sejawat. Seperti itu Pak. Ternyata untuk kegiatan pemecahan masalah yang Ibu alami ternyata sudah ditemukan langsung oleh Ibu sendiri ya solusinya Iya, ya. betul sekali Pak. Mudah-mudahan solusi yang Ibu rencanakan nanti ke depannya bisa berjalan dengan baik Iya, dan amin Pak. anak-anak bisa menjadi lebih aktif lagi ya dalam Iya. pembelajaran. Mudah-mudahan. Rupanya untuk coaching hari ini Ibu sudah selesai. Apakah perasaan Ibu sudah lega hari ini? Lega banget sih Pak, soalnya sudah menemukan solusinya ya buat Oke. permasalahan saya, seperti itu. Kemudian ada ganjalan lagi nggak tentang permasalahan yang Ibu alami? Tidak ada sih sejauh ini Pak, Sudah paling itu cukup. aja ya cukup. Oke, terima kasih Ibu Iya, terima untuk kasih pertemuan juga, hari Pak. ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Iya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Misbah. Iya, halo juga Pak. Oke, tadi saya sudah menyaksikan ya sesi coaching Bapak bersama Bu Adita ya. Iya. Nah, gimana perasaan Bapak setelah coaching tadi? Alhamdulillah sudah lega Pak. Sudah lega ya? Iya betul, sudah plong. Plong ya Pak ya? Betul. Nah, kalau berbicara tentang, kan tadi Bapak membicarakan tentang indikator ketercapaiannya nih. Gimana menurut Bapak tuh indikator ketercapaiannya? Alhamdulillah untuk proses coaching tadi berjalan dengan lancar dan alur ceritanya dilaksanakan dengan maksimal konsep. Oke. Betul sekali Pak Misbah. Tadi juga saya mencatat ya beberapa. Tadi kan ingin mendengarkan aktif ya. Betul. Tadi Pak Misbah sudah mendengarkan aktif, kemudian indikator sosialnya tidak mengaitkan dengan pengalaman pribadi, tidak melabeli, kemudian berada pada posisi netral selalu ya. Iya. Nah, untuk kompetensi berikutnya apa nih yang akan Pak Misbah tingkatkan dalam kompetensi coach ini? Oke. Untuk kompetensi yang saya akan tingkatkan yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak. Mungkin Nah, seperti itu. pertanyaan yang berbobot Iya. ya. Oke, itu bagus sekali Pak Misbah.
Oke, sesi kita sudah selesai sampai di sini, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Iya. ya. Semoga nanti untuk coaching-coaching di berikutnya Iya. bisa menjadi lebih bagus lagi untuk Amin, kompetensi amin. intinya. Betul, Pak. Kalau begitu saya tutup. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Baik ya Baik. Pak ya. Karena kemarin Bapak udah bikin jadwal pertemuan nih hari ini Pak. Kira-kira ada apa Pak? Ada yang bisa diceritakan? Oh, iya. Kemarin itu saya punya permasalahan, Bu, di kelas. Sebenarnya ini sudah lama permasalahan ini. Cuma saya baru bisa mengungkapkan hari ini dengan Ibu. Mudah-mudahan setelah saya mengungkapkan permasalahan ini bisa ada titik temu ya, titik terang terhadap permasalahan saya. Oke. Dalam pertemuan ini Pak, ada Iya. tujuan atau harapan nggak Pak? Harapan saya terhadap pertemuan ini mungkin ini bisa terpecahkannya permasalahan yang saya alami ketika menghadapi anak-anak khususnya, Bu. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10, di mana nih posisi perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya kisaran 4. Wah, 4 Pak. Iya, Kenapa betul. Pak bisa 4? Karena ketika saya melakukan pembelajaran minggu-minggu ke belakang itu anak-anak minggu-minggu ke belakang itu kurang aktif dan kondisi di kelas itu kurang kondusif. Bahkan ketika pembelajaran banyak anak-anak yang tidak fokus terhadap materi yang saya sampaikan. Oke. Nah, Bapak kan pasti punya kekuatan Pak untuk mencapai tujuan tersebut. Betul. Kekuatan apa nih yang Bapak miliki? Kekuatannya yang pertama mungkin dalam menyampaikan materi ya, Bu ya. Kekuatan saya sebenarnya bisa menggunakan berbagai media ya. Cuma ketika minggu ke belakang ini saya jarang memakai media tersebut, Bu. Kenapa tuh Pak bisa jarang menggunakan media tersebut? Karena kesibukan juga ya. Karena untuk mempersiapkannya juga harus membutuhkan waktu juga, Ibu, untuk mempersiapkan media tersebut. Oke. Nah, rencana Bapak selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut apa Pak? Rencananya mudah-mudahan saya bisa memaksimalkan waktu saya untuk menyiapkan media-media agar anak-anak bisa lebih aktif lagi, lebih kondusif lagi ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Bapak akan melaksanakan rencana Bapak ini kapan? Sesuai jadwal yang saya punya di kelas itu minggu depan hari Senin. Oh, minggu depan hari Iya. Senin. Oke, berarti minggu depan saya akan tanya lagi nih Pak, nih gimana nih Boleh. perkembangannya Bapak ya? Iya, betul. Boleh. Oke. Pak, komitmen apa nih untuk yang akan Bapak lakukan dalam merencanakan aksi Bapak ini? Komitmennya begini, Bu, mungkin dalam menyusun strategi ya, Bu, ya. Dalam menyusun strategi pembelajaran dan media pembelajaran mungkin bisa lebih kreatif dan inovatif mungkin ya, Bu, ya, untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dan membuat anak peserta didik tersebut bisa fokus lagi ketika pembelajaran dilaksanakan. Oke. Nah, siapa saja Pak yang akan terlibat nih dalam rencana Bapak ini? Rencananya yang akan terlibat yang pertama konsultasi dulu, komunikasi dengan kepala sekolah dan juga teman sejawat yang mana mereka itu kan punya pengalaman tentang media-media yang interaktif untuk anak. Jadi saya mungkin bisa lebih konsultasi kepada mereka agar kegiatan pembelajaran bisa menarik lagi. Waduh, hebat Pak, semangat terus ya Pak ya. Iya, Nah, betul, sekarang betul. bagaimana nih perasaan Bapak? Dari skala 1 sampai 10, perasaan Bapak berapa? Sekarang perasaannya sangat lega sekali. Jadi kalau di kisaran nilai rentang itu sekitar 9. Wah, luar biasa Iya. Pak. Oke, kira-kira ada apa lagi Pak? Mungkin ada yang mau dibicarakan lagi? Alhamdulillah setelah mengikuti coaching dengan Ibu ternyata ada ya titik temu, titik terang terhadap permasalahan yang saya alami. Mudah-mudahan kegiatan ini
bisa membuat saya lebih aktif lagi dalam menyiapkan media-media agar pembelajaran bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu. Oke, baik, luar biasa ya Pak. Iya, Nah, ini betul. selanjutnya Pak, di akhir pertemuan ini saya harapkan Bapak akan menjalankan ya Pak ya, Iya, iya. kegiatan yang tadi Bapak rencana sudah disusun, Betul, betul. dan minggu depan akan saya cek kembali ya Pak ya. Siap-siap Bu, Oke. siap. Selamat siang Pak. Iya, terima kasih Bu, selamat siang juga. Terima kasih.